Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik karunia dan hidayahnya kepada kita. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita yang senantiasa menyampaikan selawat kepada baginda Rasulullah SAW ini kelak akan mendapatkan sapaan darinya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat itu, kembali kita bertemu untuk bincang-bincang lagi di masalah sumur plowing, di mana sebelumnya kami sudah menyampaikan di edisi subscriber bertanya, Samsul Hadi menjawab. Nah, ini edisi yang ke-7, tapi ini adalah edisi yang ke-7 lanjutan dari pertanyaan sebelumnya. Ya, semoga semua sahabat-sahabat YouTube dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga juga channel kita ini tetap akan berlanjut untuk senantiasa menyampaikan edukasi-edukasi dunia perminyakan. Baik, kita lihat ke layar kita. Ini kita lihat apa yang akan kami sampaikan. Ini adalah, kita lihat, nah ini edisi 7 lanjutan subscriber bertanya, Samsul Hadi menjawab. Ini tentang sumur plowing. Nah, yang bertanya adalah ini ya, namanya Pratama Hadinata. Dia kerjanya di rig, ini lagi di mesnya, ini lanjutan yang lalu. Nah, rupanya ini ini sebetulnya adalah anak saya ini. Dia bertanya, tapi saya ulang kembali. Jawabannya itu saya sampaikan di video ini supaya teman-teman YouTube juga dapat mengetahui penjelasan-penjelasan tentang apa yang ditanyakan. Oke, baik. Lanjut ya. Pertanyaan sebelumnya adalah mengapa sumur plowing apabila sumurnya disakin ya, sumurnya tidak mau diproduksi dengan cara plowing lagi atau sumurnya mati. Sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita lanjut saja. Ya, kita lanjut saja. Ini waktu itu sudah kita jawab. Nah, dengan melalui grafik ini kita bisa gunakan untuk mengetahui ya hubungan antara tekanan dan kedalaman. Dengan kedalaman 5.250 feet kita bisa mendapatkan tekanan PWF ya. PWF-nya adalah 1.100 PSI. Oke. Nah, dengan asumsi tekanan dasarnya atau tekanan reservoirnya adalah 1.500 PSI. Nah, ini penjelasan sebelumnya, kondisi sumur sedang produksi secara plowing itu seperti ini. Kalau dia plowing seperti inilah dia kondisinya ya. Kalau misalkan PR itu adalah 1.500 PSI, PWM-nya adalah 1.100 PSI. Nah, dengan adanya beda tekanan ini tentunya ada aliran ini dari sini ke sini dan menuju ke atas ya, dengan WHP 120 PSI. Nah, kemudian sumur ini waktu itu katanya disatin. Nah, kalau disatin, jadi dia apa yang terjadi? Tekanan PWF ini akan naik sama dengan tekanan PR. Kenapa? Karena tidak ada aliran. Seperti ini. Dan di tubing juga akan terjadi pemisahan antara liquid dengan gas. Gasnya ada di atas. Nah, pada saat itulah kalau kita mau buka lagi, kalau tekanan PR-nya ini rendah, dia tidak akan mampu lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi, pada waktu sumur ini sudah diproduksikan lagi, ya, tekanan 1.500 ini tidak dapat mengalahkan tekanan fluida yang ada di dalam tubing ini. Nah, yang saya gambarkan hitam ini adalah fluida yang tidak ada gasnya, dengan gradien adalah 0,39 PSI per feet, lebih kurang ini. Nah, kemudian yang ini adalah dengan gradien 0,18 PSI per feet. Jadi dia hanya mampunya sampai di sini saja, 666 feet diangkatnya. Sesudah itu tidak ada tenaga lagi. Kenapa? Tekanan yang diakibatkan kolom fluida ini sama dengan tekanan PWF atau sudah sama dengan tekanan reservoirnya. Jadi ini sumbernya tidak mau ngalir lagi atau dengan kata lain sumbernya mati. Nah, itulah penjelasan mengapa sumur plowing kalau di saat ini dia tidak mau hidup lagi.
Itu yang jelas karena tekanan reservoirnya cukup rendah, gitu ya. Jadi hati-hati kalau tekanan ini sudah rendah, kalau sumbernya statin ada resiko sumbernya tidak akan hidup kembali. Oke. Nah ini untuk selanjutnya akan dijawab pertanyaan 1. Mengapa sumur yang telah selesai dibor atau diperforasi tidak bisa langsung diflowingkan? Tidak bisa langsung flowing, tidak mau flow. Kemudian yang kedua, mengapa sumur yang telah selesai dibor atau diperforasi bisa langsung flowing? Nah, kemudian ada lagi, saya tambahkan lagi, sumur minyak yang bagaimana kondisinya bila sumur tersebut disatin pada saat akan diproduksikan tetap dapat flowing lagi. Artinya apa? Sumur flowing, disatin, berapa lama pun masih dapat diproduksikan secara flowing lagi. Nah, kondisi sumur yang bagaimana? Oke, baik. Satu-satu kita ini kan ya. Nah ini, mengapa sumur yang telah selesai dibor, diperforasi tidak bisa langsung diflowingkan atau dia hidup secara sumber alam ya. Oke baik, sahabat-sahabat YouTube ya, dapat mengalir atau tidaknya suatu sumur ya pada saat setelah diperforasi bergantung dengan bagaimana cara perforasinya. Di sini yang umumnya itu adalah ada 2 cara perforasi. Ya, saya tuliskan dulu ya. Perforasi yang pertama. Nah, yang pertama ini sumurnya belum ada casing. Ini ada wellhead saja. Belum ada casing di sini. Ini masuk wireline. Wireline sampai ke zona untuk menembak perforasinya, menembak casingnya. Katakanlah di sini. Nah, ini gunnya dan ini ada peluru-pelurunya di sini. Nah, ini yang nanti akan ditembakkan ke casing. Ya, nembak ke sini. Supaya ini namanya casingnya yang diperforasi. Nah, kondisi ini tentunya di sini, di dalam sumur ini ada completion fluid, CF. Ya. Nah, casingnya ini katakanlah casing 7 inci ya, 7 inci. Nah, di sini ada completion fluid. Nah, tentu pada saat sumur ini dibor, ya, di lapisan yang akan dituju ini, tekanan itu sudah diketahui berapa tekanannya. Misalkan katakanlah 2000 PSI, misalkan sudah diketahui PSI. Nah, tentu ada cairan yang ada sini, completion fluidnya, tekanannya akan lebih tinggi atau katakanlah overbalance. Biasanya completion fluid itu SG-nya sama dengan 1,01 ya. Kalau kita bicara SG itu tidak punya satuan, tapi kalau kita bicara density itu ada satuan. Satuannya adalah kilogram per liter bisa. Tapi kalau SG tidak ada satuan. Oke. Jadi sudah diperkirakan pada saat sumur ini tembak, tekanan ini aliran dari sumur tidak akan naik ke atas. Kenapa? Karena akan ditahan. Nah, jadi seperti inilah perforasi yang pertama dikondisikan seperti ini. Jadi tekanan fluid yang ada di sini tidak akan dilawan oleh tekanan yang ada di perforasi ini. Seperti itu. Nah, inilah yang pertama ya. Jadi dia tidak akan bisa flowing seperti ini. Nah, bagaimana untuk memflowingkan sumur ini? Nah, nanti setelah ini diperforasi, ini masuk rangkaian, ininya dicabut ya, ininya wireline ini dicabut, nah kemudian dipasanglah rangkaian tubing 278 lah biasanya, masuk rangkaian tubing, seperti ini ada packernya. Nah, bagaimana untuk memproduksikan sumur ini? Ini adalah dengan cara disuap. Disuap itu di sini nanti, misalkan cairannya ada di sini, ini sedikit demi sedikit disuap. Ini pakai wireline, pakai wire, disuap. Sampai kedalaman ini disuap, artinya apa disuap? Diangkat cairan yang ada di sini, ini kan cairan ini masih berat yang SG-nya 1,01, tentunya berat ini. Diangkat, berulang kali ini disuap, sehingga aliran fluida yang dari sini akan masuk ke dalam tubing.
Sehingga kalau cairan yang ada di tubing ini sudah habis atau tekanan ini sudah mampu melawan ini, maka sumur ini akan bisa flowing. Nah, jadi kalau cairan yang ada di sini SG-nya 1,01 tadi sudah habis, atau dia belum habis tapi sudah bisa dilawan oleh tekanan reservoir ini, maka sumur ini sudah bisa langsung flowing. Nah, itulah cara yang pertama. Jadi sumurnya baru akan bisa flowing apabila sudah disuap. Ya, ini yang pertama. Nah, yang kedua, jadi ada yang kedua, bisa dengan cara tubingnya dipasang dulu, tapi gunnya sudah diletakkan di ujung rangkaian tubing. Nah, ini saya indikan aja ya. Kalau tadi ini pakai wire. Nah, kalau yang ini, gun itu diletakkan di bawah rangkaian tubing. Nah, seperti ini. Nah, coba lihat saya lihat lagi ininya, ini kita lihat sini. Nah, ini ya. Nah, saya ulang lagi ini ada completion plate atau CFSG-nya 1,01. Nah, tekanan ini kan ini ada tekanan ini adalah 5.250 feet dikali 0,433 kali 1,101 sama dengan 2.296. Nah, makanya tekanan yang 1.500 di sini tadi, kalau ada tekanan 1.500 ini tidak dapat melawan ya. PR-nya kan ya 1.500 yang data kita sebelumnya PSI. Tekanan yang di sini karena ada compression fluid itu ada tekanannya itu adalah 2.296. Nah, makanya sumur ini tidak bisa flowing, langsung flowing. Disuap dulu, baru dia bisa flowing. Oke, nah, kemudian selanjutnya, yang kedua, adalah perforasi sumur dengan menggunakan TCP gun. Nah, ini sistemnya underbalance ya, sumur bisa langsung flowing. Nah, bagaimana ceritanya nih? Nah, jadi gunnya itu sudah diletakkan di ujung tubing. Nah, di sini. Di ujung tubing. Dan ini biasanya hanya diisi lebih kurang 2000 feet lah ini diisi tubingnya dengan air yang SG-nya juga sama dengan 1,01. Nah, ini diisi hanya untuk jaga-jaga saja, jangan terlalu kosong saja nih, lebih kurang 2000 feet lah diisi. 2000 feet. Nah, kalau misalkan tekanannya samalah dengan 1.500. Nah, kalau 2000 ini berapa tekanannya? 2000 ya bisa kita lihat sini dikali ini katakanlah 0,433 dikali 1,01 SG-nya sama dengan 875. Nah, jadi tekanan hidrostatis air yang ada dalam tubing itu hanya 875 psi. Nah, ini. Diharapkan nantinya tekanan ini hanya 875 psi, tekanan reservoirnya adalah 1.500. Nanti maksudnya pada saat ini ditembakkan, di drop bar ke sini, ini dimasukkan alat lah kayak batangan pipa 1 inci lah dimasukkan ke sini, masuk sini, kemudian begitu sampai di sini dia akan nembak ke sini, jadi tubing casingnya jadi bolong-bolong seperti itu, jadi ada hubungan nantinya. Nah, diharapkan dengan tekanan 1.500 ini akan mengalahkan tekanan 875 sehingga nanti apabila sudah diperforasi sumur ini akan langsung mengalir. Nah, inilah kondisi sumur yang apabila diperforasi dia langsung dapat mengalir seperti yang sudah saya sampaikan di sini ya. Kita lihat ini. Nah, ini dengan 2000 feet tekanannya rendah jadi bisa langsung seperti ini. Dan ini biasanya sahabat-sahabat YouTube ya, kalau kondisi seperti ini line ini biasanya dia dialirkan dulu ke flaring lah gitu. Di-flaringkan dulu, siap-siap dulu flaring, tapi sudah ada koneksi juga yang untuk ke SP katakanlah ini. Ini ke SP lah, ini flaring. Dan ini biasanya dikasih apa, pengaman-pengaman lah gitu ya. Pengaman-pengaman dipasang pengaman kalau dia misalkan goyang ataupun apa. Seperti itu. Nah, jadi ini ya, jadi sumur yang bagaimana yang bisa langsung flowing itu yang kondisinya seperti ini. Oke. Kemudian lagi pertanyaan yang ketiga. Tadi ada pertanyaan ketiga.
Sumur minyak yang tetap dapat diproduksikan secara flowing walaupun disalin per beberapa kali. Nah, seperti ini ya. Yang bagaimana? Nah, ini jawabannya. Sumur akan tetap dapat flowing apabila pressure reservoirnya lebih besar dari berat fluida dengan gradien pressure 0,4 psi per feet di dalam tubing. Apa ini 0,4? Kita ingat, kalau 0,433 itu air. Ya. Minyak itu antara 0,35 itu sudah minyak. Oh, minyak ini. Nah, pada saat sumur diproduksikan, ini bisa jadi ada minyak, ada gas, ada air juga. Nah, makanya ini diperkirakan fluida yang ada di sini adalah 0,400. Nah, sumur mana yang tetap dapat flowing apabila sumurnya disatin? Tutup, katakanlah sini satin. Nah, kalau dia disatin, supaya dia bisa hidup lagi atau bisa flowing lagi, paling tidak tekanannya akan lebih besar dari tekanan fluida yang ada di sini. Katakanlah kita anggap saja penuh, ini fluidanya adalah 5.250 feet. Dikali 0, gradiennya adalah 0,400. Nah, ini sama dengan berapa? Sama dengan, itu sudah saya kalikan, 2100 PSI. Nah, maksudnya apa? Jadi apabila tekanan reservoir ini lebih besar dari 2100 PSI, lebih besar ya. Kalau 2100 artinya masih sama, balan. Jadi dia lebih besar dari 2100 PSI. Maka kapanpun sumur ini disatin dan kapanpun mau dibuka, dia masih bisa hidup. Misalkan ini tekanannya 2300 lah katakan. PSI. Nah, jadi walaupun ini dimatikan, sumurnya ini kan tidak ada masalah. Ya, sahabat-sahabat itu ya. Jadi sumurnya tetap akan bisa flowing. Dimatikan, dibuka tetap flowing. Dimatikan bisa flowing. Nah, lain lagi kalau dia tekanannya hanya 1500. Nah, kalau 1500 tekanannya dia begitu dimatikan, dia akan mati sumur. Nah, itu. Ya, ini karena yang pertanyaan ini yang saat ini menjadi kameramannya, mungkin ada pertanyaan? Cukup ya? Ya. Itu sahabat-sahabat itu ya. Sebetulnya masalah sumur flowing ini banyak sekali ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Tapi saat ini saja dulu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat ya untuk sahabat-sahabat YouTube semuanya. Dan juga untuk saya sendiri tentunya sangat bermanfaat karena saya selalu mengulang-ulang. Insya Allah ilmunya masih tetap teringat terus. Itu saja, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.